Ayo. Ya, angkat. Sini, turunkan. Sini, turun. Yang punyamu mana yang punya? Dah. Dah. Nanti tambah lagi lubangmu. Jalan terus. Jalan. Pelan-pelan. Dan satu orang lagi bisa tetapkan tersangka. Sebenarnya ada sih. Kami paparkan berkaitan dengan viralnya kasus pembacokan korban anak TKP-nya di Jalan Pangeran Diponegoro, Kecamatan Kisaran Barat. Korbannya adalah saudara kita atas nama Samuel Noval Semorangkir. Ini masih anak-anak, ya. Dan modusnya para pelaku melakukan kekerasan dengan menggunakan sajam dan membacok lengan kanan korban sehingga menimbulkan luka. Pelakunya yang sudah kami amankan berjumlah 6 orang, 1 masih DPO. Dan miris sekali, perlu kita ketahui semua pelakunya adalah anak di bawah umur, masih pelajar semua. Ya, kami minta semuanya kita bertanggung jawab terhadap tindak pidana ini. Kasihan kita kepada negara ini kalau generasi muda kita masih di bawah umur tapi sudah terlibat tindak pidana. Jadi di dalam kasus ini kepada para diduga pelaku tersangka kami persangkakan pasal 80 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan kode atas Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, di mana hukuman penjara paling lama 5 tahun. Junto Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2012 tentang sistem perlindungan anak. Untuk semua pelaku kami tidak melakukan penahanan sesuai dengan aturan berlaku karena ancaman hukumannya 5 tahun. Untuk syarat penahanan terhadap anak bisa dilakukan apabila ancaman hukuman penjara di atas 7 tahun. Dan satu pelaku dengan inisial MS yang terlibat dalam kejadian viral tersebut, kita gunakan Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1991 berkaitan dengan penggunaan senjata tajam yang digunakan pada saat kejadian. Jadi kami himbau sekali lagi untuk keluarga dari saudara ZL sebagai pelaku pembacokan, tolong segera serahkan anaknya pada kita. Termasuk juga masyarakat apabila mengetahui keberadaannya info pada kami. Ya, mari kita pertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan karena korban mengalami luka bacok. Tidak besok. Selanjutnya untuk perkara yang kedua berkaitan dengan perangkai motor. Ya, alhamdulillah berkat patroli dan kerjasama dari masyarakat, kami bisa mengamankan
dua orang pelaku yang akan menjadi trigger atau pemicu terjadinya perang geng motor. Lokasinya itu tepatnya di Jalan Kentang, lingkungan 3, Kelurahan Ubud, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, yang terjadi pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Pelakunya ada dua. Yang pertama saudara MFS. Ulangi, pelakunya satu, saudara MFS. Dan yang bersangkutan tergabung dalam geng motor keluarga Bibi namanya, ya. Untuk kejadian yang kedua, tersangkanya inisial PS, lokasinya di Jalan Mas Mansur, Kelurahan Kisaran Baru, Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan. Waktunya pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekitar pukul 06.30 WIB. Barang yang diambil satu unit handphone Oppo A5s dan satu unit handphone merek Oppo juga A15s. Semua barang bukti alhamdulillah bisa kami amankan. Total kerugiannya adalah Rp4.500.000. Untuk tersangka juga kami berikan tindakan tegas. Selanjutnya yang ketiga, tersangka atas nama Rudi Hartono, ini residivis, pelaku 365 ataupun pelaku pencurian dengan kekerasan. Ada dua kejadian yang dia lakukan. Yang pertama, TKP-nya itu di Jalan Lintas Sumatera, Seibale, Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan, tepatnya di Simpang Sekip, Perkebunan Seibale. Kerugian korban cukup besar senilai Rp20 juta. Dengan barang yang diambil berupa satu unit handphone Android, satu unit sepeda motor Honda Vario BK 4787 OAM, satu pasang baju seragam dan uang tunai sebanyak Rp400.000. Si pelaku juga melakukan pelecehan seksual kepada si korban dengan meremas atau memegang bagian sensitif dari si korban. Korbannya adalah masih pelajar anak di bawah umur. Untuk yang kedua yang dilakukannya adalah tindak pidana juga berkaitan dengan pencurian kekerasan. TKP-nya di Dusun 1, Desa Perkebunan Seibale, Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan. Waktunya pada hari Sabtu 17 Agustus 2024 sekitar pukul 10.30 WIB. Si pelaku ini melakukan pembegalan terhadap korban dengan mengambil satu unit sepeda motor Honda Vario warna putih BK 2983 VBK. Dan kami bisa mengamankan barang bukti satu buah pisau juga. Kerugian korban pada saat itu senilai Rp13 juta. Dan untuk korban juga sudah kami berikan tindakan tegas karena melakukan perlawanan pada saat diamankan. Jadi itulah yang dapat kami paparkan berkaitan dengan ungkapan kasus tindak pidana yang diungkap oleh personil Satres Persasahan. Kita break dulu, ada azan. Kita dari SMA Negeri 1 Kisaran beserta Dinas Pendidikan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara di Kisaran ini, kami harapkan Pak, mohon kerjasamanya harus ada seni tegas ke pelaku, biar tidak menjadi virus buat yang lainnya. Betul. Dan kita akan proses hukum sesuai aturan yang berlaku, yaitu saudara GS sudah kita amankan, satu DPO atas nama saudara ZL. Kami minta kepada orang tuanya, kepada masyarakat, segera serahkan anaknya kepada kita. Kita proses sesuai aturan berlaku dan bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dilakukan. Sekarang perang antar geng motor juga, tapi pelakunya ini 2 orang sebagai triggernya. Lokasinya itu adalah akan melakukan penyerangan
terhadap geng motor anak Malik Ibrahim yang akan melintas di Jalan Panglima Polim Kisaran. Alhamdulillah berkat laporan masyarakat, tim kami dari Satreskrim Polres Asahan dapat mengamankan 2 pelaku dengan inisial MAS dan AM. Kami mengamankan barang buktinya 1 bilah parang samurai, 1 bilah parang babat berbagai kayu, dan 1 buah batu asah. Tapi pelakunya ini semuanya dewasa. Untuk pasal yang dipersangkakan adalah pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun. Ya, ini pelakunya semuanya dewasa. Yang tadi yang pertama itu semuanya anak-anak di bawah umur. Terhadap pengungkapan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pencurian dengan pemberatan. Yang pertama, pelakunya atas nama saudara PS, TKP-nya di Dusun 3, Desa Rawang, Pasar 6, Kecamatan Rawang, Panca Arga, Kabupaten Asahan, pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 05.30 WIB. Barang yang diambil adalah dengan rincian 65 tabung gas LPG 3 kg, 72 botol racun merek Backrep, 72 botol racun merek Rodiamin, 10 karung pupuk merek Ponska, dan 5 karung pupuk merek Korea Kantin. Dan kami bisa mengamankan barang bukti yang kami temukan pada tersangka dengan rincian 21 tabung gas LPG 3 kg dan 10 karung pupuk. Total kerugian 33 juta rupiah. Pada saat dilakukan pengamanan, diduga pelaku melakukan perlawanan dan kami langsung memberikan tindakan tegas. Si korban membuat laporan ke SPKT Perlasan dengan LP B449. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Kasat Reskrim Polres Asahan beserta tim, kemudian rekan-rekan dari media yang selalu bersama. Pertama, tentu apresiasi kami kepada pihak Polres Asahan yang telah berhasil mengungkap, bahkan menangkap sekaligus apa-apa yang menjadi keresahan kita, keresahan masyarakat, bahkan keresahan dunia pendidikan. Kami sangat mendukung dan selalu mendukung apa-apa yang diterapkan demi ketertiban dan demi masa depan anak-anak bangsa kita. Kepada kita semua, tentu kami berharap ini menjadi tanggung jawab kita bersama, bukan hanya tanggung jawab dari pihak kepolisian, bukan hanya dari pihak Dinas Pendidikan, tapi juga tanggung jawab keluarga dan masyarakat. Jadi mari bersama-sama kita berusaha semaksimal mungkin mencegah, bahkan ikut mendukung apa yang telah menjadi program pemerintah melalui pihak kepolisian. Saya kira kami dari Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan selalu komitmen dalam hal pemberantasan tindak kejahatan, terutama di kalangan pelajar. Ini yang sampai saya sampaikan. Sekali lagi apresiasi kami dan terima kasih kami khususnya kepada pihak Satreskrim Polres Asahan beserta tim dan semua unsur yang terlibat dalam pengungkapan kasus ini. Sejahtera kita semua.
Yang saya hormati Bapak Satgas Reskrim Polres Asahan, kemudian bapak-bapak, saudara-saudara dari media. Tadi disampaikan oleh Pak mewakili dari Dinas Pendidikan, pada prinsipnya juga sama apa yang disampaikan itu barangkali mewakili kami, dan dalam ini juga saya sampaikan apresiasi yang besar-besarnya kepada Polres Asahan. Dan ini kita atas nama pribadi dan lembaga, kita sebetulnya kecewa sekali dengan anak ini, dan ini tentu mencoreng dunia pendidikan, dan ini tentu tidak bisa berdiri sendiri kecuali dengan dukungan dari masyarakat juga, begitu juga dengan Polres. Terus saat itu sekali lagi kami prihatin, dan mudah-mudahan ini tidak berkembang lebih jauh lagi. Dan ini barangkali presiden buruk untuk dunia kami, mudah-mudahan bisa nanti diatasi. Dan kami seperti sampaikan itu nanti akan memberikan hukuman yang tegas atas nama sekolah dan lembaga, akan kami tidak lanjutin itu. Barangkali sampaikan sekali lagi apresiasi yang sebesar-besarnya, tinggi-tingginya, dan terima kasih pada Polres Asahan, begitu juga kepada masyarakat yang telah berperan sehingga bisa mengungkap ini. Terima kasih. Saran dari Bapak Kapolda, pimpinan tertinggi kita, sebenarnya dari Polres Asahan ini baik dari segi preemptifnya maupun dari segi preventifnya, dan di kami dari segi penegakan hukumnya itu telah berjalan secara maksimal, termasuk sumbangsi kontribusi dari pemerintah kabupaten melalui pemerintahan desa dan dinas-dinas terkait sebenarnya sudah melakukan upaya. Kekhawatiran itu pun juga dirasakan oleh kami karena kita terbentur oleh Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana itu, mana kalau memang ancamannya itu di bawah 5 tahun kita tidak bisa melakukan penahanan. Namun demikian kami akan tetap berkomitmen, karena perlu disampaikan rekan-rekan media ke masyarakat. Apabila anak ini apabila kejadian pertama dia sudah melakukan dan sudah dilakukan diversi dan sudah mendapatkan penetapan pengadilan, tidak berlaku lagi diversi ini untuk perbuatan yang keduanya. Maka oleh karena itu yang saya tegaskan dan tekankan kepada seluruh kanit reskrim polsek jajaran, manakala menemukan seperti ini, tolong dibuat formalnya sampai mendapatkan putusan pengadilan. Karena untuk perbuatan keduanya dia sudah tidak bisa diperlakukan untuk diversi. Masuk. Dan tambahan juga pasti masa depannya akan kami catat dengan Satintel untuk mendapatkan SKCK-nya, pasti ada catatannya. Makanya sekali lagi kami sampaikan, betul-betul kalau sebenarnya polisi tidak ingin melaksanakan ini, tapi jangan dipaksa kami untuk melaksanakan, memberikan tindakan tegas yang seperti ini. Lanjut lagi mungkin ada pertanyaan. Menindaklanjuti yang kasus viral tersebut, kita mengamankan total 14 orang awal. Dari hasil pemeriksaan secara mendalam dan maraton dan tercepat semuanya, jadi kita tetapkan 6 orang tersangka. Dari 6 orang tersangka itu kita tetapkan menggunakan pasal 80 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan 1 orang lagi kita terapkan menggunakan pasal Undang-Undang Darurat. Jadi kalau yang ditanya dari latar belakang sekolah para pelaku ini, kita sebut kalau di Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini adalah anak yang berhadapan dengan hukum. Jadi variatif, memang usianya ada yang sebesar 14, ada yang 17, ada yang 18, namun rata-rata yang paling banyak memang SMP dan SLTA. Kemudian kami ingin melanjutkan apa yang telah disampaikan tadi oleh Pak Kapolres. Pada intinya kami dari Satreskrim Polres Asahan tidak akan memberi ruang bagi pelaku kejahatan. Anda boleh berlari, tapi kami akan dapat menemukan pelaku kejahatan. Itu yang pertama. Yang kedua, kami dari Polres Asahan telah berkomitmen dengan pemerintahan Kabupaten Asahan, dan juga mengucapkan terima kasih pada Dinas Pendidikan. Kami sudah mendapat suatu kesimpulan bahwa untuk anak-anak atau pelaku geng motor akan diberikan sanksi tegas berupa dikeluarkan. Terbukti, silakan nanti Pak Kepala Sekolah, terbukti salah satu pelaku sudah kami panggil. Kami dorong dari pihak kepala sekolah untuk mengeluarkan yang bersangkutan. Hal ini menjadi peringatan bagi seluruh anak-anak kita
Yang masih mau coba-coba ikut geng motor silakan. Karena masa depan dari rekan-rekan tidak hanya merugikan diri kalian sendiri, namun merugikan masyarakat banyak dan merugikan dari orang tua dan masa depan kalian. Ini bentuk keseriusan kami akan terus sisir dan tumpas habis segala bentuk geng motor. Jangan coba-coba ada yang menggerakkan atau menciptakan situasi kamtipmas yang sudah kondisif di wilayah Kabupaten Asahan yang sama-sama kita cintai. Mungkin itu saja. Baris. Pegang udah tua.